spesial juga ya Kak, karena ini hari Natal, jadi semangatnya harus double-double Kak. Iya dong, sukacita Natal dong. Sukacita Natal. Jadi karena kita semua sudah nggak sabar nih, kita mau sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau gitu langsung aja gitu kayak kita, nggak langsung nyanyi tapi mau langsung yel dulu. Karena kan kita sudah nggak ketemu lama ya Kak ya. Pemanasan dulu, betul. Olahraga sedikit-sedikit. Pimpin Kak Cynthia. Oke ya, mulai ya. Siap. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Sudah semangat ini pasti ya Kak yang di rumah. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Berdiri ya adik-adik. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Oke, sudah salam salam ya Kak ya. Sudah memberi salam sama orang di rumahnya, mama, papa, kakak, adik. Kalau belum kasih sekarang salam. Sekarang masih semangat. Mau ngapain lagi kita Kak? Kita nyanyi satu kali lagi ya. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun. Siap adik-adik? Tetap berdiri, tetap semangat ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Masih semangat Kak? Masih semangat Karena adik-adik. semangat kita tuh mau memuji Tuhan banyak lagu. Karena kan kita jarang bertemu lengkap gini ya, gitu kan. Jadi kita langsung aja mau nyanyi lagu KASIH. Oke, gerakannya adik-adik. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, siapa di sini yang mau belajar mengasihi seperti Yesus? Saya semua mau ya. Jadi kita harus belajar untuk mengasihi Yesus lebih lagi dengan banyak cara ya Kak. Salah satunya apa Kak? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan seperti yang kita sudah lakukan Kak. Dan apa lagi Kak? Berdoa. Berdoa. Nah, kita sekarang mau berdoa juga adik-adik. Jadi siapkan hati dan pikirannya. Oh, sikap siapnya bagaimana? Saya siap berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh berada di tengah sukacita Natal pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Berkati juga adik-adik yang di rumah yang akan mengikuti ibadah. Berkati kakak layan. Berkati juga Bapak Pendeta yang akan membawakan firman. Kiranya ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita masih tetap berdiri. Tetap berdiri. Ya Kak, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih semangat semua. Kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu pujian lagi Kak. Kita nyanyi lagu Kita Surga Bergema. Kita surga bergema. Tahu semua yang adik-adik? Tahu.
Satu lagi apa Kak? Kecaplah dan Kecaplah dan lihatlah. Siapa adik-adik? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke. Baik adik-adik, kita sekarang mau masuk dalam pembacaan Mazmur. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Oke, kalau sudah siapkan Alkitabnya, mari sama-sama kita buka di Mazmur pasal 145. Mazmur pasalnya yang ke-145 ayat yang ke-9. Diulangi sekali lagi, Mazmur pasal 145 ayat yang ke-9. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita membaca Mazmur berbalasan seperti biasanya ya. Nanti untuk yang menjorok keluar ada Kak Natali dan Kak Cynthia, dan menjorok ke dalam adik-adik beserta kakak-kakak Afi, Kak Felix, dan Kak Dian. Siap? Kita mulai ya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan berrahmat terhadap segala yang diciptakannya. Amin. Oke adik-adik, setelah kita membaca Mazmur, kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu sebelum kita masuk dalam firman, Biar Kanak-kanak. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Bisa silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman, siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap? Nah, sebelumnya kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Satukan hati, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar, baca, dan renungkan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam diri kami, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih, dan boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadirat-Mu. Bapa, inilah doa kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu melalui pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita siapkan dulu, buka dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dibuka dulu ya adik-adik, 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Kalau sudah terbuka silahkan berdiri. Kita juga ya Kak, silahkan berdiri kakak-kakaknya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mulai masuk dalam bincang-bincang dan kita mau cerita-cerita tentang firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita lihat dulu ya short movie yang sudah dibuat oleh kakak-kakak layar untuk adik-adik semua. Silakan. Angel sudah mau berangkat ya. Biasakan pamit ya. Apaan sih Ma? Aku udah mau berangkat nih, buru-buru. Ya sudah, hati-hati. Ya udah ya, dah. Dah. Semoga anakku sampai di tujuan dengan selamat, diberkati selalu. Amin.
Aku udah nungguin nih. Cepetan ya. Cepetan. Ini lagi, duh. Hand sanitizer mana disemprot kemana? Ayo cari masker, pakai masker. Ayo cari maskernya, pakai, bener. Aman nih. Kapan ya aku bisa kayak gitu? Aku harus punya mobil, harus sukses. Aku harus cari kerja. Dalam nama Tuhan Yesus, pasti bisa. Permisi Bu. Bu, ini saya mau melaporkan untuk laporan keuangan kita yang sedang menurun sekarang Bu. Sini, coba saya cek dulu. Hah? Kok menurun lagi sih ini? Kalian tuh kerjanya gimana sih? Seharusnya kan kalian yang berusaha naikin labanya perusahaan. Iya Bu. Gimana sih? Iya Bu, minta Kerjanya maaf, kalian Bu. nggak becus deh. Saya nggak mau tahu. Bagaimanapun kalian harus cari cara supaya perusahaan kita bisa untung lagi. Iya, Bu. Putar otak kayak bagaimana? Iya, Bu. Jungkir balik harus kayak gimana? Pokoknya perusahaan oke, kita Bu. harus untung lagi. Pakai jatuh segala lagi. Iya Bu, Pusing baik aku. Bu, terima kasih. Diana mana sih? Ditungguin dari tadi nggak keluar. Lu nggak tahu aku pusing apa nungguin dia. Diana. Kak. Kenapa? Aku tadi dimarahin gara-gara Kok bisa? laporan keuangan kita kan turun. Dimarahin sama bosnya? Iya Kak. Sabar Gimana ya nih? Diana. Nanti kita kerjain lagi dari awal. Kita Iya, selesaikan semuanya dengan baik. Oke Yuk. Kak, ayo Kak. Ya, silakan masuk. Permisi Bu. Silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Ya, Ibu, ada yang kedatangan saya kemari ingin melamar pekerjaan di tempat ini Bu. Oh, Ini iya. ada surat lamaran Iya, saya. iya. Silakan dicek dulu. Ya, ini silakan minum dulu. Ya Ibu, terima kasih. Ini sudah saya pelajari. Bagus resumemu. Kita ketemu minggu depan ya, Felix. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, Mari. sama-sama. Aduh, kok nggak laku-laku ya? Padahal udah mau seharian aku jualan. Ada motor, tawarin siapa tahu mau beli. Permisi Pak, permisi. Ya, Loh, ini kan. loh, itu kan orang kaya yang pernah dorong aku waktu itu. Kok dia sekarang begitu? Udahlah, aku samperin aja lah. Mbak, kenapa kok lari? Iya aku malu. Loh, kenapa kamu malu? Dulu kemarin aku pernah ngasarin kamu gitu, dorong kamu. Jadi aku malu deh. Iya, nggak apa-apa Mbak. Semua orang pasti punya masa lalu kok. Saya juga punya kesalahan waktu dulu. Saya percaya, kita harus percaya Mbak bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita apapun yang terjadi. Mbak harus tetap yang kuat ya, yang bersabar ya. Ini sekarang Mbak lagi jualan ya? Iya aku lagi jualan minyak goreng. Ya udah Mbak, nggak apa-apa Mbak, saya beli semua ya. Beneran? Iya, nggak Mau apa-apa, dibeli saya beli semua. semuanya? Iya, saya beli semua. Iya beneran. Makasih ya. Ini ya Mbak, saya ada sedikit berkat. Tolong diterima ya Mbak. Terima kasih ya sudah mau berbagi. Iya, sama-sama. Tetap semangat. Tuhan berkati. Senengnya aku dapat rezeki, aku dapat berkat dari Tuhan lewat orang itu. Walaupun aku sudah mengasari, tapi dia mau berbagi berkat buat aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku pulang aku mau cerita ke mama. Senengnya.
coba lihat ini. Kita dapat investor. Iya, kita dapat investor. Kita bertiga. Kita bertiga. Kita bakal bangun usaha kita bareng-bareng. Iya, kita bangun semuanya dari awal. Coba lihat, aku lihat dulu ya. Oke. Gimana? Oh, Gimana, Jel? Ternyata beneran kita bertiga. Senang ya kan? Happy dong. Kalian nggak marah sama aku? Ya enggak lah, kita kan saling mengasihi kamu. Iya, nggak bisa marah lama-lama sama kamu. Kita sayang kamu. Kita bikin presentasinya ya besok. Iya. Oke, tunggu ya. Hai anakku. Mama, ini loh Ma. Iya, ada apa? Aku baru dapat proyek Iya, baru, dapat iya. investor baru bersama Oh, teman-temanku. Kita mau bawa ke usaha iya? baru Ma, dapat Oh, iya? investor baru bersama Oh, teman-temanku iya, Ma. Seneng deh aku Ma. Oh, Dikasih iya? kesempatan buat usaha Iya, baru iya. lagi bersama teman-temanku. Wow. Ma, Ya? aku mau minta maaf ya. Kemarin aku suka kasar sama Mama, bentak-bentak Mama. Maafin ya Ma. Syukur anak, kalau kamu sekarang berubah jauh lebih baik. Ya. Ma, aku mau buat presentasi dulu ya, mau siap-siap dulu ya Ma Iya, buat iya. presentasi. Oke lah. Ya, Dah. aku harus semangat lagi. Aku udah dapat proyek baru, aku udah dapat kesempatan baru. Kemarin kan aku orangnya suka mengasihnya memilih-milih, tapi kalau sekarang harus lebih mengasihi semua orang sesuai dengan firman Tuhan, harus mengasihi, nggak boleh milih-milih. Semangat Angel. Nah, kakak, ini ada satu kursi kosong. Ya siapa ya? Iya ya Kak ya. Siapa ya dia? Bisa katanya ada Pak Pendeta. Yuk kita panggil sama-sama yuk. Pak Pendeta Jeffrey. Iya. Oh, yaudah kita panggil aja. 1, 2, 3. Pak Pendeta. Hai kakak-kakak. Anak-anakku di Korintus, Kolose, Filipi, Efesus, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Tuhan berkati. Ya, kakak yang wakili ya. Iya. Sebelumnya Pak Pendeta buka dulu maskernya ya. Iya, Pak. Kita harus pakai masker ya, karena saat ini di masa pandemik kita harus tetap menjalani proses 3M. Iya. Apa saja Kak? Pertama, Mencuci tangan. yes. Memakai masker. Menjaga jarak. Nah, tadi pasti kakak-kakak pakai masker semua kan? Pakai. Nah, karena mau tampil jadi Kita lepas. lepas masker. Baik. Ya, Pak Pendeta simpan ini dulu. Iya, kakak-kakak tadi luar biasa. Apa? Shoot movie? Short movie itu tadi, Pak. Oh, keren. Saya baru Film tahu. pendek. Iya, ternyata kakak-kakak aktor dan artis. Jadi Iya, ada adik-adik di Angel rumah, loh, Pak. Kita iya. undang secara khusus di sini. Jadi Pak Pendeta lihat luar biasa, adik-adik di rumah punya kakak-kakak lain aktor dan artis ya. Tadi Pak Pendeta lihat ada yang peran jadi Angel ya, Kak Cynthia ya. Baru kemudian Kak Felix ya, dia perannya jadi apa tadi itu? Saya kok dia dicoret-coret mukanya. Yang jatuh-jatuh. Iya. Tapi bagus tadi Bagus ya, filmnya. Pak. Ya, Terima kasih. itu kira-kira dia mau memberikan gambaran apa tadi itu? Wah, tadi ya Kak ya. Gimana nih? Kita kan udah undang Angel. Kak Angel, tadi itu ceritanya tentang apa sih Kak? Jadi ceritanya tentang ada seorang anak namanya Angel Dan seorang anak Ada lagi namanya Felix. Felix. Mereka punya Kehidupan kehidupan yang yang berbeda. Yang satunya serba ada ya, punya mobil, sekolah tinggi gitu kan. Terus dia bahkan bisa punya perusahaan, punya usaha besar adik-adik. Lalu yang satunya Kak Satunya Felix, Felix. rendah hati, orangnya rendah hati, sabar, Ceritanya di punya situ. jiwa pekerja keras. Oh, jiwa pekerja keras. Kalau yang Angel nggak pekerja keras, Kak? Kerja keras tapi bukan Agak- agak sih, sombong. Oh, sombong ya, kan dia suka marah-marah. Suka marah-marah. Ya, jadi ada dua kepribadian yang berbeda adik-adik. Lalu singkat cerita,
kakak Angel ini Angel. kan suka marah-marah ya, tadi adik-adik lihat ya Iya kan? Kak Angel tadi itu sukanya marah-marah ke temennya lah, terus Ke mamanya. orang yang lagi ke mamanya Iya. juga pertama kan bentak-bentak mamanya, aduh apa sih Ma, nggak mau gitu kan, padahal kan mamanya mengingatkan Kak Angel kalau keluar pamit dulu, berdoa dulu sebelum pergi supaya selalu diberkati, dijagai sama Tuhan Yesus. Lalu ada pengemis yang datang mau minta pertolongan, minta belas kasihan, malah didorong jatuh, ya kan? Itu Kak Felix tadi tuh. Iya. Oh. Iya. Wajahnya persis banget. Persis Aktor. banget kayak gitu Iya. kan. Lanjut habis gitu dia marah-marahin teman-teman di kantornya Teman-teman, yang iya. sudah berusaha keras untuk membantu dia di kantor kan. Kalau misalnya adik-adik di kerja kelompok di sekolah lah ya, adik-adik marah-marah sama teman-teman adik-adik kan kasihan ya gitu kan. Nah terus kalau Kak Felixnya, lalu ada yang satunya Kak Felix yang tadi pekerja keras itu, dari yang dia didorong dia akhirnya termotivasi, aduh iya ya masa aku diem aja kayak gini terus, aku harus bekerja keras menunjukkan kalau aku pasti bisa bangkit kayak gitu. Kak Felix juga berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, punya semangat sampai akhirnya Kak Felix mendapatkan posisi yang baik. bagus. Akhirnya Kak Felix punya motor kan punya tadi, motor. terus karena kesombongannya Kakak Angel dan tingkahnya dia yang tidak baik, tidak mengasihi orang di sekelilingnya, jadi dia akhirnya jatuh miskin adik-adik gitu kan. Setelah jatuh miskin dia itu ya dalam prosesnya dia mulai tersadar gitu ya, kenapa dulu aku kok jahat sama orang-orang, kenapa kok dulu tuh aku tuh gak suka berbagi ya, kenapa kok dulu aku marah-marahin orang ya gitu kan. Terus gitu ketemulah Kak Felix yang sudah berhasil itu, yang sudah sukses kan, punya motor, kerjaan baik, sama Kak Cynthia yang maaf saudara-saudara ketemu Kak Angel yang kehidupannya sudah berubah. Ketemu kan, didatengin sama Kak Felix. Angelnya kaget waktu didatengin, loh ini kan orang yang pernah aku dorong gitu kan. Tapi si Felixnya dia bukan yang malah kayak benci, tidak suka, tapi dia malah datengin si Angel. Masih dia ya? Iya, dia ini tidak punya dendam. Dia karena sudah tahu apa itu mengasihi dalam dirinya dia gitu kan. Dia sudah mengenal Tuhan Yesus kan. Tadi kan adik-adik lihat dengar di awal kayak Felixnya bilang kalau aku pasti bisa dalam Tuhan Yesus, aku pasti bisa gitu kan. Nah itu setelah itu Kak Felix datengin Kak Cynthia, Kak Angel untuk membeli. Dia terlalu akrab. Iya, akrab. Terus habis itu datengin Kak Cynthia untuk membeli semua dagangannya malahan ya Kak ya. Justru kan ada satu scene di mana Kak Angel sama Kak Felix ketemu, terus tiba-tiba pas Kak Felix buka helmnya, terus Kak Angelnya kayak kaget gitu ya, tiba-tiba dia melipir di satu tempat. Iya. Kaget Iya, dia malu karena ngeliat kok sekarang malah Felixnya yang sukses Felixnya. gitu. Terus disamperin sama Kak Felix kan. Kak Felix nanya, Terus bilang apa itu Felix sama Angel waktu itu? waktu itu kan Kak Felix bilang, loh kamu jualan ya? Terus Angelnya bilang iya. Terus Felix nanya gini kan, kamu kok lari? Iya. Terus Angel kan bilang gini, iya karena dia katanya malu, pernah masa lalunya mereka Felix itu Pernah dijahatin. Iya, pernah betul. ngejahatin Felix Kayak gitu ya. Terus Felix malah bilang kalau nggak perlu malu, nggak perlu lari, aku nggak ada menyimpan dendam sama kamu. Malah sekarang aku mau membantu kamu membeli semua daganganmu. Senang lah gitu. Singkat cerita, Kak Cynthia pulang untuk menceritakan hal ini sama mamanya. Tapi waktu pulang ke rumah sampai bukan ketemu mama dulu, tapi ketemu teman-temannya yang waktu itu dimarah-marahin. Iya, ada kan, adik-adik pasti ada scene-nya kan, Kak Angel marah-marahin teman-temannya itu. Ya itu kan yang sampai lempar-lempar buku. Nah teman-temannya itu datang membawakan kabar berita untuk Angel. Angel kalau kita ini ada yang mau bantuin untuk buka lagi usahanya katanya. Mulai gitu. usaha baru ya. Buka usaha baru, seneng lah Kak Angel. Terus Angel itu bingung, loh kamu emangnya nggak marah sama aku, nggak benci sama aku, kan aku udah marah-marahin kamu dan bahkan aku udah pecah kalian gitu kan, kita sudah nggak berteman lah istilahnya karena aku sudah terlalu jahat dengan kalian. Tapi mereka bilang teman-temannya Angel,
enggak, aku tidak benci sama kamu. Justru ini waktunya kita untuk memperbaiki semuanya gitu kan. Kita mulai dari awal lagi. Ada kesempatan buat kita gitu kan. Wah, makin seneng lah Kak Angel. Tapi Angel juga akhirnya dari situ mulai tersadar pelan-pelan. Oh, kok gini ya, aku dulu kayak menyesal ya Kak ya. Kenapa kok dulu malah jahatin mereka ya? Padahal mereka tuh ternyata begitu baik. Luar biasa kalau Pak Pendeta tarik garis merahnya, ternyata kasih itu merubah banyak hal. Yes, betul. Kasih. Ternyata contoh yang Kak Felix berikan merubah kehidupan dari Kak Angelnya. Tapi satu lagi Pak, ada lagi yang diubahkan dalam situ, hubungan keluarganya. Luar biasa. Hubungan keluarganya pun bisa terubah karena Kak Angel sudah mulai menyadari atas sikap-sikapnya yang dulu adik-adik. Pulang setelah bertemu temannya, bertemulah dia dengan orang tuanya, mamanya. Lalu Kak Angel di situ bercerita tentang hal-hal baik yang sudah dialami. Setelah itu dia bercerita tentang pengalamannya yang sudah yang tidak baik itu loh, yang marah-marah ke temennya, jahat sama orang, dan bahkan jahat sama mama, yang tidak sopan sama mama. Akhirnya dia minta maaf. Lalu dari situlah hubungan dari keluarga itu jadi membaik dan terbentuklah kayak ya di situ iman kasih itu mulai muncul. Kasih menyatu. Luar biasa. Semuanya ya. Betul, kasih Luar menyatukan biasa. semua. Ternyata tidak hanya pandai berperan ya, Pandai tapi berperan. ada sesuatu yang luar biasa dalam pengajaran dari shoot movie tadi ya. Ya, luar biasa. Ternyata kasih itu mampu merubah banyak hal, tidak hanya pribadi, hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga dengan keluarga. Bahkan dengan keluarga. Lihat, ya adik-adik perhatikan ya yang di rumah, kakak-kakak tadi memberikan sebuah gambaran yang luar biasa dari cerita itu tentang kasih. Dan tema kita hari ini juga bicara tentang kasih dalam perayaan Natal kita yang sangat sederhana di masa pandemi ini ya. Kak, tema kita apa nih supaya kita coba lihat. Balik. Spread love for everyone. Spread ya, bukan Sprite. Kalau Sprite temannya Coca-Cola dan Fanta ya. Oke, kakak silakan. Apa itu Indonya dulu, Indonya. Itu kasih untuk sesama. Jadi menebarkan kasih karena kita sudah mendapatkan kasih, jadi kita harus menebarkan kasih itu untuk sesama. Kita sudah menerima berkat, jadi kita juga harus menyalurkan berkat itu untuk orang lain supaya kita sudah diberkati, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa ya. Kak Felix wajahnya harus penuh kasih kan, maksudnya jangan terbawa dengan film yang movie tadi ya. Oke, masih sedih kepikiran nih, coret-coret mukanya ya. Iya, adik-adik, anak-anak Pak Pendeta yang ada di rumah di Korintus, Kolose, Filipi, Efesus, kakak-kakak ambil tema yang luar biasa. Bagaimana kasih, kita memahami kasih itu, bagaimana kita menerima kasih itu, bagaimana kasih itu merubah hidup kita, dan bagaimana kasih itu kita bagikan bagi banyak orang. Begitu, supaya apa? Orang lain juga diberkati. Nah, pertanyaannya siapakah kasih itu? Di dalam bacaan firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Apa pendeta baca dulu lagi ini? Kakak-kakak dengar baik-baik ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau bicara tentang Natal, kita bicara tentang kasih Allah, Kak. Ya, kasih Allah yang datang menjadi manusia. Jadi ketika bicara kasih Allah, kita lihat runtunannya. Ya, Yohanes 3:16. Apa bunyinya? Masih ingat pasti ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah turun ke dunia, kan begitu? Kasih Allah itu dibawa, beritanya pertama oleh siapa? Gabriel. Ingat? Ya, malaikat Gabriel datang kepada Maria, kan begitu? Dia beritakan kasih Allah, ya, bahwa dia bilang, Maria, kaget dia Maria. Maria, begitu ya. Jadi Maria diajak, ini bahasa Pak Pendeta. Maria, engkau akan mengandung. Kaget dia itu Maria. Ya. Kaget. Kaget. Adik-adik boleh kaget dulu. Ya. Yang dibawa berita dari Gabriel apa? Tentang kasih. Lalu engkau akan mengandung, apa yang dikandung? Kasih.
kasih itu yang dikandung. Siapa kasih itu? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih itu yang kemudian dikandung oleh Maria dalam karya Roh Kudus. Nah, kasih itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ketika Maria melahirkan, dia melahirkan kasih Allah. Yang dibawa berita apa lagi oleh malaikat kepada kaum gembala? Telah lahir bagimu Yesus, Tuhan Juru Selamat di kota Daud ya? Bukan kota Petrus, kota Daud begitu ya. Yang ada di Alkitab kota Daud. Jadi kasih Allah diberitakan ya melalui malaikat kepada gembala, datang semua. Ya, jadi yang diberitakan itu tentang kasih. Itu rangkaian ceritanya. Jadi ketika kita melihat, memahami kasih Allah, berarti kita memahami pribadi Yesus. Tuhan Yesus itu punya pribadi yang penuh kasih. Dia tidak hanya memberitakan tentang karya-karya jalan pikiran Allah, tapi dia menyatakan kasih Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi kalau bicara berita Natal tentang kasih, berarti kita bicara tentang Tuhan Yesus satu paket. Jangan bicara Tuhan Yesus hanya lahir saja. Iya. Betul. Tuhan Yesus harus diberitakan satu paket. Kalau nanti Tuhan Yesus diberitakan lahir saja, ya tiap tahun dia lahir terus dan tumbuh besar dia Tuhan Yesusnya. Ya, jadi Tuhan Yesus harus diberitakan dia lahir, dia bertumbuh, dia melayani, dia mati di kayu salib, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah. Jadi kalau memberitakan Tuhan Yesus harus satu paket, memberitakan kasih karunia Allah satu paket. Nah, itu supaya kita tahu, oh tidak hanya mati di salib, tapi dia tidak hanya lahir, tapi dia juga mati. Dia tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit. Dia tidak hanya bangkit, tapi dia naik ke surga. Nah, itu bicara tentang kasih Allah. Jadi kalau bicara kasih, kita bicara tentang Allah itu sendiri. Ya, jadi kita kalau melihat Tuhan Yesus, melihat kasih itu, maka kita harus merefleksikan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, cerita yang tadi dibawakan oleh kakak-kakak, ya, cuman Kak Net nggak ikut tadi ya. Kalau Kak Net ikut pasti kalian tambah menangis, ya. Kak Net kalau berperan itu luar biasa, ya, ditunjukkan betul-betul ya. Tadi nyanyi aja goyang-goyang itu luar biasa. Ada yang ke kiri ke kanan, yang satu mundur ke belakang, begitu ya. Ya, tetapi itu keindahan, itu bagian dari kasih juga. Kasih itu membuat kita tersenyum, bahagia, begitu. Kasih itu membuat sesuatu menjadi lebih baik, yang salah diperbaiki menjadi lebih baik. Cerita tadi coba lihat, ketika Kak Felix ya mengalami proses yang tidak baik, lalu kemudian Kak Cynthia ya bagaimana? Kak Angel ya, Kak Angel dia dengan sombong, angkuh, marah-marah, kemudian berproses. Ya, berputar, roda kehidupan selalu berputar ya. Jadi Kak Angel ternyata dari di atas dia berubah ke bawah ya. Dan kita mau contoh lihat Kak Felix ya dalam cerita itu, bagaimana dengan kasih tadi bilang dalam nama Tuhan Yesus saya pasti akan berubah. Dia lagi menyebut kasih itu dalam hidupnya ya, dalam nama Tuhan Yesus. Itu berarti dia lagi menyebut kasih itu. Berarti dia tidak hanya mengatakan, dia tunjukkan nggak? Dia tunjukkan nggak tadi? Dengan kerja. Ditunjukkan dengan kerja keras. Dia kerja dan berdoa, berhasil. Dia memulai di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak hanya berhasil dalam hidupnya, tapi dia juga berhasil dalam pimpinan Tuhan untuk merubah hidup Kak Angel. Kak Angel berubah nggak? Berubah, tapi berubah tidak jadi Power Rangers ya. Berubah cara hidupnya Kak Angel. Ya, berbeda dia, semakin berubah hubungannya dengan yang lain, diperbarui, dengan orang tua juga diperbarui. Nah, sekarang Pak Pendeta mau tanya, di hari Natal ini ada yang marah-marah nggak sama mamanya, sama papanya? Kalau kakak marah-marah nggak? Ini ada marah-marah nggak sama papa mamanya? Ini jangan-jangan sama papa minta baju baru begitu? Mau cerita. Iya, mana? Gimana kan? Nah, biasanya Nat kan sekeluarga itu suka kalau mau menjelang Natal itu suka bersih-bersih rumah gitu kan. Nah, ini tuh tugasnya mama biasanya selalu mengingatkan kami semua. Tapi mama itu kadang sering sampai capek ngingetin kita untuk bersih-bersih karena kitanya nggak bersih-bersihin gitu. Oh, gitu. Malah keluar terus ini kapan rumahnya sibuk kan ya? Antara sibuk atau menyibukkan diri biar nggak bersih-bersih gitu kan. Ya jadi kalau misalnya Natal itu kan ya ada
ada plus minusnya, ada baiknya, ada tidak baiknya. Tapi ini bisa buat jadi contoh aja ke adik-adik kan. Kalau kayak cerita singkatnya Kak Nat itu masalah bersih-bersih rumah gitu kan. Mama tuh selalu ngingetin untuk selalu bersih-bersih rumah, tapi Kak Nat sama adik sama adik itu selalu kayak aduh nanti aja loh Ma, diulur-ulur gitu kan. Padahal sebenarnya tujuannya itu baik gitu loh. Tujuannya kalau misalnya rumah bersih terus datang tamunya kan seneng gitu kan. Terus kan maksudnya itu juga hari besarnya kita sebagai seorang Kristiani gitu kan. Nah biasanya juga tamu-tamu dari luar itu datang. Nah kalau misalnya kita tidak memberikan contoh yang baik buat orang-orang di luar sana, ya berarti kan kita tidak menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik gitu loh, anak-anak Tuhan Yesus yang baik, karena kita tidak memberi contoh yang baik. Biasa Kanat, berarti setelah dari sini Kanat akan bersih-bersih rumahnya. Dia begitu Kak ya? Pasti akan bersih-bersih rumahnya. Ini nanti kalau Kanat tidak lakukan itu, Pak Pendeta akan bilang adik-adik lihat ini contohnya Kanat ya. Nah tapi artinya begini, Kanat sudah berbagi untuk adik-adik, itu tanda kasihnya Kanat untuk adik-adik juga. Kanat tidak mau bahwa hal yang salah dilakukan juga sama adik-adik begitu. Semua itu pasti ada tujuan baiknya kok adik-adik. Gitu. Kalau misalnya suruh bersih-bersih itu maksudnya banyak hal baik yang bisa kita dapat, ruangan jadi lebih bersih. Apalagi sekarang kita kan juga diminta untuk selalu menjaga kebersihan, itu pertama. Jadi kan bagus kalau misalnya diminta bersih-bersih. Lalu kedua, rumah jadi rapi, kan enak dilihatnya. Biasanya kalau pulang dari kegiatan, misalnya dari sekolah atau dari bekerja gitu kan nggak enak kalau pulang rumah lihat aduh berantakan, mikir lagi harus bersihin rumah gitu kan nggak enak. Tapi kalau ketika udah nyampe rapi, wah jadi lebih senang. Jadi nggak perlu kalau ngomong sama orang itu tensi tinggi, marah-marah, teriak-teriak gitu kan lebih enak kayak gitu. Oke? Ya, itu contoh dari Kanat bagaimana kita mengaplikasikan kasih, menghadirkan kasih, melakukan kasih. Ternyata begini, tidak semua dari kakak layan, Pak Pendeta juga 100% baik. Ada hal-hal yang kurangnya. Ya, tetapi begini, kita mau merubah hidup kita. Seperti tadi perubahan yang terjadi. Kalau kasih itu tinggal dalam diri kita, ya, maka dia akan mampu merubah cara pikir kita, kata-kata kita, hati kita, perbuatan kita. Itu pasti akan merubah. Adik-adik yang biasa marah, dikasih tahu mamanya, "Hey, harus buat begini." Biasa ngelawan, biasa pergi. Tapi Pak Pendeta percaya setelah dengar renungan Natal kita pada pagi ini, adik-adik tidak akan lakukan itu. Adik-adik akan taat mendengarkan kata orang tua. Karena itu penting, orang tua itu wakil Tuhan di dunia. Ya, tidak boleh melawan orang tua. Ya, kalau tadi kalian nggak lawan, cuma agak sedikit aja. Ya, bersih tegang. Nanti ya, nanti. Ingat kata nanti itu bahaya. Ya, jadi kakak-kakak juga kalau mau melakukan sesuatu, ingat Pak Pendeta ingatkan bahwa jangan pakai kata nanti. Kapan? Lakukan tepat waktu. Oh, itu luar biasa. Spesifik. Ya, harus ya. Jadi adik-adik di rumah, anak-anak Pak Pendeta percaya bahwa di hari Natal ini akan banyak sukacita yang kita terima kalau kita memang buka hati kita untuk menerima kasih siapa? Tuhan Yesus. Dan tidak hanya beliau lahir dalam hati kita, tetapi juga biar dia bertumbuh. Ya, kakak-kakak ajar tiap tahun jangan Tuhan Yesus lahir terus ya, ingat ya. Biar Tuhan Yesus memang kita mengingat lahirnya, tapi Tuhan Yesus yang lahir itu dia harus terus bertumbuh menjadi dewasa dalam diri kita. Dewasa buktinya apa? Perilaku kita menunjukkan cara hidup yang baik. Tadi orang tua belum suruh akan melakukan sudah. Oh, orang tua datang nggak jadi ya. Kenapa? Sudah bersih. Begitu kan, itu tanda bahwa sudah melakukan kasih juga, menghormati orang tua. Orang tua jadi tensi tinggi ya. Tensinya normal ya begitu ya. Jadi adik-adik harus jaga kehidupan hubungan dengan saudara bagaimana? Itu kasih dengan saudara juga harus. Ingat, saudara kita yang namanya saudara itu bukan hanya saudara ya, yang satu kandungan dari mama ya, dari kakak adik, bukan itu saja ya, tapi sesama kita. Kalau di gereja ada anak-anak yang lain, itu saudara kita. Itu saudara kakak di dalam juga saudara. Oh, ini kakak kan sudah disebut kakak, pasti saudara di dalam Tuhan Yesus. Lalu kalau yang di luar itu bagaimana? Apakah mereka saudara? Iya, mereka saudara, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kita sesama anak ciptaan, sesama manusia. Tuhan nggak bilang begini di Alkitab, sesamamu adalah orang Kristen saja, enggak, tetapi sesamamu adalah manusia.
sia-sia. Dan kita harus mengasihi mereka. Nah, Pak Pendeta percaya adik-adik di rumah, kakak-kakak sudah memberikan contoh yang luar biasa. Maka adik-adik di Natal ini ya akan menerima kasih itu dan membagikan kasih itu dengan cara-cara yang luar biasa. Ingat, menjaga hubungan dengan orang tua, menjaga hubungan baik dengan saudara, ya, menjaga hubungan baik dengan teman-teman, ya. Nanti kalau ketemu kakak-kakak ingat, "Hei kakak, aku mengasihimu," ya. Ah, begitu, luar biasa. Kakaknya juga. Iya, kakak-kakaknya juga harus bilang begitu. Ya, begini, begini. Begitu, kakak-kakak begini ya. Terus Kak Moses juga begini, Kak Moses ya. Kak Moses yang lagi shoot kita ini ya. Jadi harus kita bagikan kasih itu, Kak. Ingat ya, kasih dia ya, itu hanya di film. Ya, dalam dunia nyata tidak boleh begitu ya. Kak Felix terima kasih ya. Tapi jangan lakukan lagi yang tadi itu di film kami jatuh-jatuh ya. Tapi itu hanya cerita. Tapi yang luar biasa Kak Felix lakukan, ada perubahan. Jadi Pak Pendeta mau bilang Natal ini adalah bagaimana kita menerima kasih itu, bagaimana kita membawa kasih itu, bagaimana kita membagikan kasih itu. Ya, jadi itu dari Pak Pendeta ya untuk anak-anak Pak Pendeta di sektor Korintus, Kolose, Filipi, Efesus ya, dan juga kakak. Puji Tuhan, kita semua terberkati ya dengan cerita-cerita hari ini, sharing-sharing hari ini, dan ya kita mungkin bisa tutup dengan doa dulu. Ya, kita tutup dengan doa. Pak Pendeta yang berdoa ini ya. Boleh, Pak. Bukan Felix ya, atau kakak ini. Kakak luar biasa, kakak ini merah-merah, hijau semua ya. Kurang kuning saja. Kalau ada kuning traffic light kita. Iya, anak-anak Pak Pendeta yang ada di rumah ya. Pak Pendeta rindu sama kalian. Pak Pendeta sangat rindu, apalagi kalian juga rindu dengan teman-teman, ingin berjumpa. Tapi Pak Pendeta mau bilang, tolong kita tahan diri dulu, jaga, nanti ketemunya nanti lewat apa namanya, lewat daring aja ya. Nanti video call boleh, telepon-teleponan boleh, pinjam HP mamanya, saya mau telepon, misalnya mau telepon Kak Nat, yang mau telepon boleh ya, atau sesama teman juga boleh ya. Oke, yuk Pak Pendeta mau berdoa untuk firman, lalu apa kakak? Syafat juga? Langsung ya? Oke, baik. Pak Pendeta mau doa firman dan juga doa syafat. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangan anak-anakku. Tuhan berkati iman. Terima kasih sumber kasih yaitu Allah pengasih pun bagi kami. Engkau hadir dalam Yesus Tuhan untuk memberkati kami, supaya kasih itu boleh hadir dan kami bagikan bagi sesama. Itu yang didengarkan anak-anak kami bersama kakak Layan dan hamba, bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan kami harus mengasihi sesama kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, semua harus kami kasihi, karena Allah mengasihi seisi dunia ini dan kasih itu hadir dalam diri kami. Hari ini kami mengingat rayakan kasih yang lahir itu dalam peristiwa Natal. Tuhan tolong berkati kami supaya Natal ini benar-benar membawa sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kami, anak-anak kami, kakak Layan dan seluruh jemaat. Orang tua kami juga, supaya orang tua boleh penuh kasih, tidak marah-marah. Anak-anak juga tidak melawan orang tua, tapi orang tua dan anak-anak hidup dalam kasih dan sangat memberkati. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami, GPIB, Jemaat Penuh Surabaya, diberkati para pelayannya, berkati persekutuan pelayan dan kesaksiannya, agar jemaat ini, baik jemaat dan juga para pelayan, semua bersatu hati untuk menjadi hamba-hambamu yang memuliakan namamu. Berkati juga masyarakat sekitar tempat kami tinggal, baik tempat hadirnya gereja, tempat tinggal kami. Tolong Tuhan berkati mereka, bahkan bangsa dan negara ini, baik pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati agar melalui kehadiran mereka, kasih Allah, damai sejahtera kami alami bersama. Bahkan kami anak-anak PA GPIB Jemaat Penuh Surabaya membagikan kasih itu bersama kakak-kakak di tengah kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang lagi bergumul dengan sakitnya di rumah sakit karena COVID-19, ataupun mereka yang sakit yang mereka alami di usia tua maupun saat ini. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan dokter di atas segala dokter yang mampu bekerja memulihkan mereka. Kami juga mau berdoa untuk para medis, dokter, bidan dan semuanya. Tuhan tolong berkati agar mereka semua diberi kekuatan dan kesehatan.
Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kami juga tidak lupa berdoa, ya Tuhan, untuk Papa Mama, agar Papa Mama diberikan kekuatan kesehatan di masa Natal ini bersama kami, kumpul bersama dengan keluarga, dan kami semua saling menguatkan satu dengan yang lain. Kakak-kakak layan yang saat ini bersama-sama, Tuhan juga berkati agar kami bersama boleh terus memuliakan nama-Mu. Mungkin ada kakak yang lain tidak hadir, Kak Diana, Tuhan tolong berkati juga Kak Diana. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah kebaikan-Mu. Biarlah kami terima dengan syukur dan kami lakukan kasih itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi untuk merespon firman yang sudah kita baca, dengar dan renungkan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Karena Kasih-Nya Padaku. Silakan Kak Felis. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ialah memberi hidupnya kakiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Nah, kita masuk dalam persembahan. Seperti biasanya, jangan lupa persembahannya masukkan ke dalam amplop dan dituliskan persembahan Natal Pelkat PA tanggal 25 Desember. Nanti adik-adik bisa berikan kepada orang tua, nanti orang tua yang akan menyerahkan ke pihak gereja. Untuk menyanyikan lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Silakan, Adik-adik Kak. silakan bangkit berdiri. Oh, dulu ya. Oh, dulu nanti setelah itu kita berdiri. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Adik-adik silahkan berdiri dan doa kita akan dipimpin oleh Kak Afi. Silakan Kak. Oke. Nah, adik-adik, kita akan doakan persembahan kita pada hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia-Mu, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati adik-adik yang sudah menyerahkan persembahannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu ya Kak. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Tetap berdiri adik-adik. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur.
akan menerima berkat, kita akan silakan Pak Pendeta Jeffrey. Silakan Pak. Iya, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal ini, tetapi tidak berhenti di sini. Ibadah kita akan terus berproses dalam hidup kita. Ibadahnya apa? Ibadah dengan mengasihi papa mamamu, mengasihi saudaramu, dan mengasihi setiap orang yang kita jumpai. Untuk itu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kehidupan anak-anak kami di tempat, di rumah masing-masing yang lagi beribadah, yang lagi menyelesaikan segala aktivitasnya, dan kami semua yang ada di sini dari sekarang sampai selama-lamanya. Natal, Tuhan memberkati. Merry Christmas.